Pertama-tama, di mana sih kita ini? Kita ini berada di lantai 3, di mana lantai 3 merupakan jurusan teknik pertambangan dari Universitas Trisakti. Di sini di lantai 3 ini ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini adalah ada meja belajar di lobi, di mana mahasiswa biasanya di sini diskusi atau istirahat sejenak ataupun meluangkan waktu ketika kelas-kelas sedang menunggu kelas yang akan berlangsung ataupun istirahat sejenak saat ada break antara kelas. Ini bebas dipakai sesuai, ada juga tempat chargernya, jadi kita di sini bisa belajar bersama, diskusi bersama. Selain itu, kita di sini ada sekretariat dari lantai Universitas Pertambangan Trisakti. Di sini kegiatan administrasinya akan dibantu oleh staf-staf yang ada. Berhubung di sini ada Mbak Nevi sebagai staf yang bertugas. Di sini segala administrasi kita bisa ajukan di sini dan akan dibantu oleh Mbak Nevi kemana arah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Lanjut, di belakang kita di sini kita punya kelas. Sebagaimana kelasnya seperti biasa, di kelas ada kursi dan meja belajar, ada juga infobus sebagai yang digunakan untuk presentasi, dan juga ada whiteboard untuk menjelaskan materi-materi kuliah seperti biasa. Di sini kelasnya ada beberapa kelas, tidak hanya satu kelas, sesuai dengan materi-materi kuliah yang akan diajarkan oleh dosen. Selanjutnya kita akan pergi ke lab-lab yang ada di Universitas Trisakti untuk jurusan teknik pertambangan. Sebelum itu di sini ada ruang jalan menuju ruang dosen. Nanti kita bertemu dosen di sana. Pertama-tama kita akan mengunjungi lab yang terdekat dulu, yaitu lab komputasi yang juga berada di lantai 3. Di lab komputasi tersebut nanti di sini akan digunakan berbagai macam software untuk menunjang kegiatan pembelajaran dari teknik pertambangan Universitas Trisakti seperti dijelaskan oleh Kak Sindo tadi. Langsung saja dan ke laboratorium. Sebelum di sini juga ada kelas lain dan 3 kelas yang ada di lantai 3 ini. Untuk labnya, nah, untuk lab di sini kita ini punya ada 20 unit komputer dengan satu server, di mana kelas lab ini ditunjukkan internet juga infobus beserta whiteboard untuk menjelaskan. Adapun beberapa software yang kita bisa pakai di sini adalah yang pertama di sini ada software untuk ventilasi yaitu Vensim. Juga di sini ada yang kedua ada Shot Blast untuk kegiatan pelajaran tentang peledakan. Di sini ada Rocksign untuk model lereng, dan juga ada 2 untuk kegiatan main plan ataupun perjalanan tambang, yaitu ada Mainscape dan Micromine. Berikutnya kita akan pergi ke 3 lab yang berada di lantai 1 ataupun lantai dasar dari gedung D. Let's go. Sembari menunggu liftnya, di sini kita ada musola, karena kita itu bisa melakukan ibadah untuk saudara-saudara yang muslim. Di sini sudah dijaga beserta kebersihannya tetap dijaga. Lanjut kita ke lantai 1. Untuk lift ya. Sekarang kita ada berada di lantai 1 atau lobi utama dari gedung D Universitas Trisakti. Untuk masuk ke lab kita akan lewati jalan ini.
satu hal, sebelum kita masuk ke lab, kita perlu menggunakan peralatan lab sebagai kewajiban untuk keselamatan kita, yaitu jas lab. Jadi saya akan mengganti pakaian menjadi jas lab dulu supaya kita bisa masuk ke laboratorium yang bersangkutan. Jas labnya dipakai supaya keselamatan kita siap. Pertama-tama kita akan mengunjungi lab batubara, ada di sebelah kiri. Di sini kita di lab batubara bersama satu orang mahasiswa TA dan ada 3 orang mahasiswa TA. Di sini ada Kak Angel, Kak Anggun, dan Kak Didi. Untuk kita hari ini bersama Kak Anggun dan Kak Didi. Kak Anggun dan Kak Didi, apa sih yang dilakukan di lab ini, lab batubara ini? Jadi di lab batubara ini kita ada untuk batubara yang akan kita analisis. Nah, pertama sih ada timbangan, ini ada resistor. Untuk menentukan nilai kalor dari batu bara itu dengan alat kalorimeter bom namanya. Silakan Kak Dewi. Sebenarnya kita akan timbang dulu. Ini adalah calon untuk bom kalorimeter ya. Kita timbang dengan batu bara sekitar 1 gram. Ini dia sudah sebenarnya iya lepetan saya akan menyebutkan dengan kawan kami kok. Terus kamu dong. Terus sampelnya tadi dimasukkan ke sini. Kalau tahu ditekan di bawah. Jadi masukkan ke sini.
Lalu kita masukkan oksigennya 250 plastik. Nah, jadi kalau segini sudah. Ini caranya masukkan. Terus ini kita kasih lalu disamakan. Selanjutnya, Kak Anggun, selain bom kalorimetri, apa juga sih di lab batubara ini kita punya? Jadi di percobaan selanjutnya itu kita mencoba untuk mengetahui kadar dari batubara. Caranya awalnya sama seperti yang tadi, kita timbang dulu batubaranya dengan crucible ya. Jadi kita nolkin. Kita timbang batubaranya kira-kira 1 gram. Kira-kira baru ini kita bakar di mahal furnace. Crucible sudah ditimbang tadi. Tutup yang terbatas. Lalu kita tunggu sekitar 3 menit, lalu dikeluarkan. Nah, untuk menunggu itu bisa dijelaskan. Selanjutnya kita ke alat penggunaan alat dulu. Nah, ini ada ini berguna untuk melakukan evaporasi, destilasi, dan ekstraksi, dimana untuk cairan yang mudah menguap. Terus selanjutnya akan dibagikan oleh kami. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada ruang asam. Di sini di tempat ini biasanya kita untuk menuangkan larutan asam, untuk segala larutan asam kita atau analisisnya di sini, karena di sini ada blowernya. Jadi uap-uap dari asam itu tidak akan tercium oleh kita. Satu pertanyaan buat Kak Anggun sama Kak Dewi. Kalau setelah
ukur kualitas batu baranya itu untuk apa sih diukur kualitas batu baranya nanti? Apakah dia itu untuk harga batu baranya ataukah untuk panas bakar batu baranya? Mungkin ada yang bisa kasih beberapa clue untuk itu? Mungkin contoh ya. Contohnya sih di tugas akhir ini yang sedang saya kerjakan dengan Dewi. Jadi nanti yang sudah dianalisis ini itu kita olah lagi nanti untuk bisa jadi untuk air asamnya nanti kita modifikasi dengan karbon aktif. Contohnya seperti itu sih. Jadi penggunaan dari analisis batu bara ini sangat luas ya ternyata, nggak cuma ada analisis batu saja, tapi ada bisa digunakan di berbagai cabang lain. Selanjutnya kita akan pergi ke lab pengolahan bahan galian. Let's go. Selamat datang di tahanan galian. Dan juga saya sendiri salah satu dari SDM pengolahan lab galian. Jadi pelatihan ini di lab pengolahan bahan galian kita itu bakal ngapain sih? Nah, jadi itu kita tuh, nah ini kan ada salah satu contoh mineral nih, ini tuh berasal dari tambang. Nah, di dalam batu ini tuh ada mineral berharga sama mineral yang pengotor. Nah, nggak mungkin kan langsung kita pakai atau langsung kita gunakan, jadi harus kita olah dulu. Diolahnya di mana? Di sini, di laboratorium pengolahan bahan galian. Jadi di sini tuh kita punya dua neraca, yaitu ada neraca analitik dengan ketelitian yang lebih tinggi, sedangkan ini neraca untuk yang beratnya. Terus kemudian di sini tuh ada ruangan untuk pengecilan ukuran. Nah, ada alat-alatnya tuh ada jaw crusher, kemudian ada hammer mill dan ada ball mill. Tapi saat ini tuh sedang dalam pengecekan rutin. Selanjutnya di sini ada muffle furnace, ada tube furnace, ada oven, ada riffle. Nah, riffle ini tuh untuk percobaan sampling dan analisa ayak. Selanjutnya di sini ada alat Humphrey spiral dan alat checking table. Nah, dua-duanya ini tuh sama-sama untuk memisahkan mineral berharga dengan mineral pengotor. Tapi bedanya, kalau Humphrey spiral dia menggunakan gaya spiral, sedangkan checking table dia menggunakan gaya gravitasi. Nah, selain itu dia juga dengan perbedaan berat jenis. Nah, ngomong-ngomong perbedaan berat jenis, sama nih juga sama jigging. Jigging juga menggunakan perbedaan berat jenis, tapi dia tidak menggunakan gaya gravitasi, dia menggunakan gaya full end section. Lalu di sebelah sana ada magnetic separator. Nah, magnetic separator ini juga sama untuk memisahkan antara mineral berharga dengan mineral pengotor, tapi ini tuh untuk mineral yang punya sifat kemagnetan. Jadi nanti mineral yang ada sifat kemagnetannya itu bakal nempel di drum ini nih. Itu. Nah, dan yang terakhir ada flotasi. Nah, flotasi ini juga sama, semuanya untuk memisahkan antara mineral berharga dengan mineral pengotor, tapi dia tuh menggunakan media air dan gelembung udara. Selanjutnya kita akan menggunakan beberapa alat yang memang tidak terdapat adalah ini atau berdasarkan yang pertama kita dapat nyalain airnya untuk menggunakan sebagai media untuk menjalankan dari materialnya. Di sini setelah dijalankan ya, kita lihat apakah sudah jalan. Kita ada sudah jalan. Ini kita bisa jalankan alat. Nah, ini ada mineralnya, ada produknya. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam feeder. Nah, pas dimasukin ini, kita gunakan air.
Oh, ini lagi. Udah jalan. Nanti tuh ini dorong dengan air di air. Jadi seperti itulah cara kerjanya. Nanti akan dikeluarkan di sini nih untuk konsentratnya. Nanti di sini ada underflow sama di sini ada overflow. Overflow ini nanti akan kita gabungkan dengan tailing gitu. Selanjutnya ada lokasi. Dari untuk lokasi kita akan menggunakan alat lain, tapi nanti menggunakan yang ini akan yang lama. Jadi alatnya seperti itu. Alatnya kan mencampurkan material bahan-bahan kimia di sini telah kami set sebelum kegiatan ini, yaitu mencampurkan antara material berupa galena dan juga air beserta beberapa zat-zat kimia untuk campuran di sini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk pH-nya kita harus mengatur pH-nya dengan pH meter. Di sini adalah syaratnya adalah 8,5 untuk pH-nya. Lalu setelah ini akan dinyalakan seperti tadi. Nanti zatnya akan menghasilkan seperti jadi. Saya nyalakan dulu. Jadi setelah setelah itu nanti kita akan buka aerasinya. Nah, di sini aerasi ini akan memberikan udara supaya di sini udara ini akan membawa gelembung-gelembungnya. Nanti di sini akan terpisah antara gelembung dan juga di bawahnya nanti akan terpisah antara gelembung yang di atas. Gelembung tersebut akan membawa material yang kita inginkan atau zat yang bagus, dan ada pengotornya yang akan tersisa di bawah. Setelah itu nanti kita akan timbang beratnya setelah kita saring dengan penyaring gitu. Setelah di lab PBG kita akan beralih ke lab pengolahan mekanika batuan, itu berada di samping lab PBG. Ayo kita lanjut ke lab lab Mekbat. Di lab Mekbat ini kita akan bersama Bang Sambut. Bang Sambut, di lab batuan ini kita ada apa sih? Di mekanika batuan ini kita punya beberapa alat, yaitu alat uji kuat tekan seperti yang warna kuning ini dan warna biru. Fungsinya adalah sama untuk menguji kekuatan batuan. Namun perbedaan antara alat yang warna kuning sama biru ini, alat yang warna kuning dia masih bersifat analog karena masih menggunakan jarum dan sebagainya. Sedangkan untuk alat yang berwarna biru ini dia sudah menggunakan perangkat digital sehingga mempermudah kita dalam melakukan pengambilan data. Kemudian mungkin saya akan memperagakan sedikit dari pengujian UCS ini. Jadi di sini kita sudah punya sampel berupa berbentuk silinder. Kemudian dari sampel ini harus kita ukur diameter dan tingginya seberapa milimeter. Kemudian dari situ kita masukin dimensi sampelnya itu ke dalam alat ini. Jadi di sini sudah saya masukkan, jadi kita mengetahui jumlah areanya seberapa dalam milimeter persegi. Kemudian seperti tadi sudah saya bilang bahwa pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan batuan seperti itu. Jadi pengujian ini akan dilakukan hingga batuan tersebut dia akan pecah atau runtuh. Jadi saya mulai pengujiannya.
Oke, setelah kita melakukan pengujian dapat diketahui bahwa batuan tersebut mempunyai kekuatan sebesar 10,162 kN. Seperti itu. Kemudian ada beberapa alat lagi yang kita punya. Mungkin kita bisa beralih ke sini. Nah, di sini kita mempunyai alat yang penting juga, yaitu alat coring. Jadi kalau misalnya ada batuan utuh dari tambang dan harus kita uji seperti pengujian yang tadi, kita harus lakukan dulu coring. Coring itu adalah pemotongan batuan dalam bentuk silinder seperti ini. Dapat dia di sini ada bolong-bolongannya, itu adalah tanda bahwa batuan ini pernah dikoring. Kemudian karena untuk pengujian permukaannya dia harus rata, maka kita akan melakukan pemotongan batuan tadi menggunakan mesin gerinda ini. Kemudian selanjutnya ada beberapa alat lagi yang kita punya. Mungkin akan dilanjutkan oleh kerabat saya, Bang Farhan. Oke, baik. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Selain alat-alat yang sudah dijelaskan tadi, di laboratorium mekanika batuan Universitas Sakti kita juga punya alat-alat yang lainnya. Ini yang pertama ada alat uji kuantifikasi point load index. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki batuan. Kemudian yang ini juga sama alat uji point load index, hanya saja berbeda model. Nah, kemudian alat yang selanjutnya adalah alat uji gradient stress atau uji kuat tarik. Nah, jadi perbedaannya kalau yang tadi uji kuat tekan, yang ini adalah kuat tarik. Nah, selanjutnya ada alat uji geser secara langsung atau direct shear. Nah, ini untuk bentuk sampel yang digunakan, kemudian ini bentuk manusia, dan cara menggunakannya adalah tuas ini diputar untuk menggeser batuan sehingga batuan mendapatkan gaya geser sampai dia hancur. Kemudian nanti hasilnya bisa dibaca di dial yang ada di sini. Nah, mungkin saya akan mendemokan atau mempraktekkan satu alat, yaitu ini alat uji point load index. Nah, sebelum sampel diletakkan, tentunya kita harus ukur dulu diameter dan juga tinggi sampelnya. Kemudian untuk cara kerjanya kita gerakan tuasnya sampai batuannya hancur. Nah, gitu. Nah, bila batuan tadi sudah hancur, untuk nilai kekuatan tekanan maksimalnya bisa dibaca pada dial yang. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Bang Firman. Jadi di pengolahan galian ini kita kan menguji kekuatan batuan. Abang-abang, saya mau nanya nih, kalau di pertambangan itu sendiri kekuatan batuan itu fungsinya untuk apa sih sehingga kita perlu uji? Nah, jadi untuk kenapa kita harus melakukan kekuatan batuan ini adalah berhubungan dengan namanya diotek. Jadi kita untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan pada tambang, itu terjadinya longsoran. Sehingga dari yang kita mengetahui kekuatan batuan ini, kita dapat memprediksi seberapa kuat lereng yang akan kita buat, atau seberapa safety, seberapa aman lereng yang akan kita buat di bencana kita. Seperti ini. Terima kasih Bang Farhan dan Bang Faldo. Selanjutnya, jadi kita di Teknik Pertambangan Trisakti ini ada beberapa fasilitas berupa kelas, sekretariat, bangku pembelajaran di lobi, dan juga 4 lab lainnya, yaitu lab komputasi, di mana lab komputasi tersebut kita memperagakan secara komputer bagaimana sih di tambang itu seperti apa, seperti fan-nya seperti apa, tambang itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Setelah itu ada lab batubara, di mana lab batubara itu ada untuk mengukur kualitas batubara, untuk mencari pengotor dari batubara dan sebagainya yang berhubungan dengan batubara. Di lab PBG atau pengolahan bahan galian, kita itu akan mengolah bahan-bahan sehingga kita bahan itu terpisah antara pengotor dan bahan yang kita cari. Dan yang terakhir, di lab mekanika batuan kita akan mengukur
tentang kokoran batuan yang berguna nanti untuk ditambang untuk keselamatan kerja dan sebagainya. Jadi kita akan menuju ke lebih ventilasi, ventilasi sebelum ini ventilasi akan dijelaskan oleh Bang Fadl lagi. Jadi di laboratorium ventilasi ini kita punya satu dak ini dia berfungsi untuk memsimulasikan bagaimana di tambang itu adanya ventilasi dan bisa mendapatkan udara dalam tambang bawah tanah. Jadi di sini akan kita mensimulasikan sesuai apa yang diinginkan pada tambang bawah tanah itu. Kemudian pada alat yang kita punya ini, contohnya kita mempunyai alat dari sana itu untuk blower, jadi untuk masuk udara dari luar seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan udara dari dalam tambang, kita harus mengukur berapa tekanan yang masuk ke dalam tambang. Kita dapat menggunakan alat yang ini. Kemudian kecepatan udara yang masuk ke dalam tambang itu dapat kita ukur melalui lubang discharge-nya atau exhaust-nya dalam tambang tersebut. Kalau di dalam ventilasi tambang kita punya alat ini. Ini itu saja, Bang Firman. Oh iya, berarti di ventilasi tambang ini kita menjelaskan tentang ventilasi tambangan supaya orang-orang di tambang itu bisa bernafas dengan baik, bisa kerja dengan baik. Jadi ventilasi tambang juga merupakan komponen penting dalam pertambangan. Selanjutnya ada ke lobi dari Universitas Trisakti Gedung D. Jadi kita berada di lobi Gedung D Universitas Trisakti, di mana di sini merupakan ada 3 fakultas, teknik perminyakan, geologi, dan pertambangan. Karena tadi telah studi tur mengenai fakultas teknik pertambangan beserta dengan fasilitas yang ada. Jadi kami di sini menunggu kalian. Apakah kalian ingin bergabung bersama kami di Universitas Trisakti untuk jurusan teknik pertambangan? Kami tunggu kabar dari kalian semua. Saya kembalikan ke Ibu Sindo. Terima kasih.